Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan dari ujian akhir semester untuk mata kuliah statistika dan probabilitas di semester 1. Jadi untuk soal UAS Statprop tahun lalu, tahun 2022, itu terdiri atas 2 bagian soal, dan masing-masing bagian itu ada 2 soal lagi. Jadi untuk bagian pertama, itu ada soal A dari Bu Ismi dan soal B dari Pak Ferry. Kita disuruh memilih salah satu gitu. Dan untuk soal yang kedua, itu untuk bagian 2A itu dibuat oleh Bu Hari dan bagian 2B dibuat oleh Pak Kami. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mengerjakan 2 soal saja. Dipilih gitu. Oke, tapi pada kesempatan ini akan saya bahas satu-satu semuanya. Untuk soal bagian soal bagian 1 ini ya, itu intinya adalah tentang pengujian beda rata-rata atau pengujian beda varian gitu. Nah, kalau dari soalnya Bu Ismi ini adalah contoh uji beda rata-rata. Soal lengkapnya ini adalah sebagai berikut ya. Suatu pekerjaan menggunakan rigid pavement untuk perkerasan, dan data yang digunakan adalah ini ada uji silinder dan uji hammer. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan gitu. Jadi dari uji silinder dan uji hammer ini itu apakah nilainya sama dan bersesuaian, dan apakah bisa digunakan untuk mewakili dari sampel pengujian gitu, dari uji silinder dan hammer gitu. Lalu di sini ada permasalahan. Lalu pertanyaannya yang pertama adalah ujilah dengan statistik T beda rata-rata dari data di atas, kemudian berikan rekomendasi teknis untuk manajemen di lapangan. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak pelaksanaan pengecoran pada STA selanjutnya. Ini juga terlampir tabel T. Nah, ini ya. Jadi untuk awalnya dari data tadi ya, kita membuat ini dulu. Kita cari dulu untuk X1 min X bar dan X1 min X bar kuadrat gitu untuk uji silinder dan uji hammer. Kita cari, lalu kita jumlah, dan ini rata-ratanya kita harus tahu dulu. Rata-rata dari setiap pengujian itu berapa. Oke, lalu selanjutnya adalah kita masuk rumus. Jadi untuk pengujian ini, untuk menjawab soal nomor 1 itu menggunakan uji hipotesis. Jadi kita punya asumsi kalau HO itu tidak ada perbedaan rata-rata mutu beton antara uji silinder dan hammer, dan H1 itu ada perbedaan rata-rata mutu beton antara uji silinder dan hammer gitu. Pertama kita cari dulu rata-ratanya untuk uji silinder dan hammer berapa. Di sini kan ada ya. Lalu yang kedua, kita cari standar deviasi masing-masing pengujian. Yang ketiga adalah mencari standar deviasi gabungan. Caranya adalah seperti ini ya, rumusnya. Nah, setelah itu, setelah diketahui standar deviasi gabungan, kita mencari T hitung. T-nya sih berapa nih? Gitu. Ada rumusnya terlampir seperti ini. Dan dihasilkanlah T-nya itu adalah minus 5,407. Nah, sedangkan untuk T tabel, kita harus mencari nih, untuk nilai dari T untuk sampel yang sejumlah, ini ya, N1 plus N2 min 2, karena kita kan jumlah datanya ada 16. 16 tambah 16 min 2 itu ada 30. Dan kita asumsikan interval kepercayaan itu adalah 95%. Maka kita tarik ya di sini diterampir ya tabel T untuk interval 0,95 dan ininya adalah 30.
yaitu 1,7. Berarti nilai T-nya gitu. Nah, 1,7 itu ada di sini, guys. Titiknya gitu. Maka, nilai T kita yang min 5 itu ada di kurang dari ini, di sayap kiri. Artinya apa? Artinya bahwa artinya nilai T masih ada dalam kurva gitu. Karena kan ini kan kurvanya begini ya. Sebentar. Coba. Kurvanya begini. Ini yang kiri adalah di kurang dari 0, yang kanan adalah lebih dari 0. Nah, posisi dari T tabel itu ada di sini, 1,7. Punya kita kan min 5, itu ada di kurang dari 0, dan kurang dari 0 itu ikut semua. Maka, ini kesimpulannya, T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima sehingga disimpulkan mutu uji silinder dan uji hammer dianggap sama. Sama ya, karena HO. Dan pengecoran dapat dilanjutkan gitu. Nah, untuk soal yang kedua itu bunyinya, apabila kualitas beton dari salah satu lokasi tidak memenuhi spesifikasi RKS, apa yang mungkin dilakukan? Namun apabila pemeriksaan BPK ternyata terdapat kerugian negara sebagai seorang pengawas manajemen konstruksi, apa yang harus dilakukan jika ternyata kontraktor pelaksana tidak tepat waktu dan tepat mutu gitu. Ini sebenarnya jawaban yang argumentatif ya, maksudnya bisa berbeda-beda dan subjektif gitu. Nah, kalau dari saya itu ada jawaban seperti ini. Tadi kan ada 2 poin nih, jadi aku bagi jadi 2. Yang pertama itu tentang kualitas yang tidak sesuai spesifikasi. Maka yang harus dilakukan kontraktor itu bisa menambah dengan perkuatan pada beton. Nah, namun jika fatal ya, maksudnya benar-benar jauh dari angka mutu yang diizinkan, maka kontraktor harus membongkar beton tersebut dan melakukan pengecoran ulang. Lalu poin kedua yang disoroti adalah jika kontraktor tidak tepat waktu dan mutu. Ya, jawabannya adalah kontraktor harus membayar denda penalti kepada negara sesuai dengan kontrak gitu. Karena itu tertuang dalam kontrak. Seperti selanjutnya kita masuk soal yang kedua dari Pak Ferry ya. Jadi disediakan ini ada hasil penelitian debit sedimen rata-rata bulanan gitu. Dan ini adalah termasuk ke pengujian beda varian gitu. Nah, untuk pengujian hipotesis ada perbedaan varian itu tujuannya adalah untuk menentukan adanya perbedaan varian dari 2 populasi. Ya, dan ini juga ada 2 soal, A dan B. Untuk yang A itu kita disuruh melakukan pengujian hipotesis, kedua varian data sedimen itu berbeda atau tidak. Maka yang dilakukan adalah seperti ini. Uji hipotesisnya seperti ini ya. Varian lebih sederhana ya. HO itu diterima, artinya variannya sama jika varian 1 kuadrat itu sama dengan varian 2 kuadrat. HO ditolak atau H1 diterima jika varian dari populasi 1 itu kurang dari varian dari populasi 2. Sebenarnya gampang ya. Nah, untuk ini juga bisa HO ditolak jika FO itu lebih besar dari F interval kepercayaan terus N-1, N-1 gitu. Nah, untuk ini sudah jelas ya bahwa untuk menjawab ini kita menggunakan FO. FO itu dari varian 2 dibagi varian 1. Jadi kita mencari nilai variannya dulu. Untuk yang
data pertama itu 0,127 dan untuk data kedua 0,018. Sehingga terdapat 7,055. Dan ini, angka ini adalah dibandingkan dengan kita mencari dari tabel distribusi F. Diperoleh untuk interval kepercayaan 95% atau alfanya itu adalah 5% dengan nilai dari sampel itu atau populasi itu adalah 12 dikurang 1 berarti 11, maka diperoleh 2,82. FO ini ya 7 lebih besar dari F yang diperoleh dari distribusi F, tabel distribusi F 2,82. Maka di sini sudah ada ya HO ditolak. Yang berarti bahwa varian debit sedimen lokasi X dan Y itu berbeda. Gitu. Jadi nggak sama. Untuk soal yang kedua, hitung interval keyakinan dua arah untuk rasio dua varian data. Gitu ya. Caranya seperti ini. Jadi dicari dulu dari jika pundung Maribaya itu sebagai kita tandai X gitu ya. Cigulung Maribaya Y. N-nya sama, lalu X bar-nya berapa, dua-duanya kita cari. Lalu ini, standar deviasinya berapa, dan variannya berapa gitu. Lalu, kita cari nilai Z untuk interval kepercayaan 95%. Itu adalah 1,96. Kita cari manualnya dengan cara ini, rumus ini, dan ketemu 0,215. Maka, untuk menentukan interval kepercayaan tinggal rata-rata keduanya, selisih rata-rata keduanya dikurangi nilai E yang dicari, kurang dari selisih rata-rata keduanya, kurang dari selisih rata-rata keduanya ditambah 0,215. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Gampang ya, ini sudah pernah sih sebenarnya di soal UTS. Lalu untuk soal yang B, soal yang kedua ini adalah mengenai regresi ya. Jadi regresi itu adalah intinya kita mencari hubungan antar dua variabel itu seperti apa. Untuk yang soal 2A itu dari Bu Hari adalah disediakan ini ya. Hasil pengukuran muka air, tinggi muka air dengan debit aliran gitu. Kita disuruh yang pertama, tentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Berikan alasan saudara. Oke. Jadi kita harus tahu variabel bebas dan terikat itu apa. Nah, ini ya. Untuk variabel bebas itu adalah dalam hal ini tinggi muka air, yaitu variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Atau sederhananya adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi Y. Sedangkan variabel terikat, dalam hal ini adalah debit, adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas atau variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan gitu. Jadi sederhananya gini teman-teman. Variabel bebas itu adalah dia yang bebas, angkanya yang kita ubah-ubah, dan kalau nilai dari variabel bebas ini kita ubah-ubah akan berpengaruh pada variabel terikatnya. Nah, di sini kenapa debit menjadi variabel terikat? Karena untuk rumus debit itu kan Q sama dengan V kali A. Jadi seperti ini ya. Rumus debit V kali A, V adalah kecepatan dan A adalah luas penampang, saluran. Nah, di sini yang menjadi variabel bebas adalah tinggi muka air. Tinggi muka air itu nanti akan berpengaruh pada luas penampangnya. Maka semakin tinggi muka air suatu saluran ya, maka Q-nya juga akan ikut tinggi.
Tapi ini nggak bisa kita balik. Misalkan semakin tinggi Q-nya, belum tentu tinggi muka airnya juga semakin tinggi. Karena bisa jadi yang menentukan Q ini tinggi kan dari V dan A-nya. Bisa jadi A-nya itu sama, tapi kecepatannya bertambah. Maka dia juga akan jadi Q-nya besar gitu. Maka Q tidak bisa menjadi variabel bebas gitu. Jadi Q variabel terikat dan tinggi muka air adalah variabel bebasnya. Lalu itu ya alasannya teman-teman. Untuk yang B, gambarkan grafik hubungan antara kedua variabel tersebut gitu. Grafik hubungannya bisa kita gambar melalui kalau di sini saya pakai Excel aja yang cepat ya, tapi teman-teman juga bisa gambar manual gitu. Untuk variabel terikat itu ada dia menjadi Y dan variabel bebas menjadi X. Maka sumbu X di sini adalah tinggi muka air dan sumbu Y adalah debitnya. Tinggal teman-teman gambar saja, maka dia trennya ternyata begini, naik, cenderung linier gitu. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk yang C, hitung persamaan garis regresi dan gambarkan garis regresi pada grafik soal P. Jadi garis regresi itu yang titik-titik ini, yang putus-putus. Tapi untuk menjawab soal B itu yang titik-titik besar, bukan garis yang putus-putus. Kalau garis yang ini, yang titik-titik lurus ini adalah garis regresinya gitu. Regresi dengan menggunakan rumus. Jadi kita harus tahu persamaan regresinya gimana. Cara carinya gampang. Kita tahu formula umumnya adalah Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari B itu seperti ini. Kita sudah diketahui B, nanti kita bisa cari A-nya berapa dengan Y itu kita masukkan Y rata-rata, X-nya kita masukkan X rata-rata gitu. Maka akan ketemu A. Sehingga nanti persamaan regresinya adalah seperti ini. Jadi ini ya, persamaan regresi. Soal yang berikutnya adalah kita yang D ini prediksikan nilai debitnya jika diketahui tinggi muka air 100 meter. Nah ini tujuannya dari jika kita mengetahui persamaan regresinya, maka kita bisa mencari nilai Y-nya. Nah, maka untuk memprediksi ya, tinggal kita masukkan saja TMA 100 ini menjadi nilai X. Kita kalikan, hasilnya adalah kira-kira 0,192. Gitu. Terus untuk yang E, hitung korelasi dan koefisien determinasi serta berikan interpretasi pada hasil yang saudara peroleh. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi ini adalah caranya sebagai berikut. Lalu sehingga diperoleh 0,99172. Nah, koefisien korelasi ini itu menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan dari dua variabel. Dinyatakan dalam koefisien korelasi. Nilainya itu kalau R-nya ini 0, maka dia sama sekali tidak kuat. Kalau nilainya 1 itu sangat kuat. Jadi skalanya 0 sampai 1. Untuk yang selanjutnya itu koefisien determinan atau R kuadrat. Tinggal kita kuadratkan nilainya sehingga diperoleh 0,983509. Nah, koefisien determinasi ini itu mencerminkan nilai X dan Y-nya itu sangat dipengaruhi satu sama lain. Nah, dalam hal ini, maka interpretasinya adalah untuk koefisien korelasi menunjukkan nilai sekian dari skala 0 sampai 1, maka dapat dikatakan hubungan variabel X dan Y itu kuat. Nah, sedangkan dari koefisien determinan yang menunjukkan nilai sekian dari skala 0 sampai 1, dan dinyatakan bahwa nilai X dan Y sangat mempengaruhi satu sama lain gitu.
Itu ya teman-teman. Oke, udah selesai. Lanjut ke soal terakhir dari Pak Kami. Untuk soal dari Pak Kami ini mirip-mirip kayak punyanya Bu Hari, jadi diketahui data, kecepatan, dan kepadatan gitu. Pertanyaannya di sini berapakah SSX, SSY, dan SSXY? Buatlah tabel dan grafiknya. Lalu di sini ada pertanyaannya itu yang pertama hitung persamaan regresinya sama ya. Lalu yang kedua hitung korelasi dan nilai determinasi. Dan pada saat macet berapakah nilai kepadatan? Oke, yang pertama jadi SSX dan SSY. Itu cara mencarinya adalah seperti ini ya. Jadi SSX itu adalah sigma dari X I min X bar kuadrat. Jadi itu. Terus untuk SSY itu adalah sigma dari Y I min Y bar kuadrat. Dan untuk XXXY itu adalah sigma dari XI min X bar kali YI min Y bar. Maka nilainya adalah seperti demikian. Lalu untuk persamaan regresinya, kayak tadi, sama ya. Diketahui persamaan umumnya seperti apa, bentuk umumnya. Lalu di sini untuk B itu adalah SSXY per SSX gitu. Jadi nilainya adalah seperti demikian, dan untuk mencari A itu sama. Tinggal kita balik substitusikan. Maka diketahui persamaannya seperti ini. Lalu untuk grafiknya itu adalah seperti ini. Dia menurun. Nah, artinya kalau grafiknya ini menurun, maka korelasinya negatif. Korelasi negatif berarti dia berkebalikan. Kalau yang Bu Hari tadi, itu semakin besar tinggi muka air, maka semakin besar nilai debitnya. Kalau ini berkebalikan, maka semakin di sini untuk X-nya itu adalah, sumbu X-nya adalah, kepadatan. Jadi semakin tinggi kepadatannya, maka semakin rendah kecepatannya. Gitu. Itu kalau grafiknya menurun seperti ini. Jadi berkebalikan gitu ya. Nah, untuk nilai korelasinya dan nilai determinasinya dapat dicari dengan rumus berikut. Dan hasilnya seperti itu ya. Jadi lumayan dia. Untuk skala 0 sampai 1 ini ada di skala 0,8 gitu. Negatif. Karena berkebalikan. Lalu yang pertanyaan ketiga itu saat macet berapa kepadatannya? Nah, saat macet itu pasti kecepatannya adalah 0 karena macet, dia berhenti. Ini soalnya Pak Kami biasanya memang menggunakan logika gitu. Jadi teman-teman harus berpikir juga gitu. Walaupun tidak dijelaskan di soal. Maka kecepatannya 0. Kecepatan di sini adalah Y. Maka kepadatannya bisa kita ketahui ya dengan cara seperti ini. Maka kepadatannya adalah 368,966 kendaraan per kilometer. Seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan pengerjaan ulangan akhir semester. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.